Dari tahun ke tahun, kepadatan kota identik dengan tingginya angka kejahatan, kemiskinan, dan kemacetan lalu lintas. Salah satu upaya untuk dapat mendukung pembangunan kota yang baik adalah dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk mencetak individu yang berkualitas agar mampu berkontribusi dalam pembangunan. Sebagai pemerakarsa berdirinya Universitas Pembangunan Jaya, Pembangunan Jaya Group memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun dan telah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Didirikan oleh pengusaha senior yang terkemuka, Dr. Honoris Causa Insinyur Ciputra pada tahun 1961 yang memiliki komitmen panjang untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dengan berkontribusi pada bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, konsultan desain, kontraktor, pariwisata dan rekreasi, trading, mekanikal dan elektrikal, serta pendidikan. Pada tahun 2011 didirikanlah Universitas Pembangunan Jaya dengan 2 fakultas dan 10 program studi, yaitu akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, dan psikologi dalam Fakultas Humaniora dan Bisnis, lalu desain komunikasi visual, desain produk, sistem informasi, informatika, arsitektur, dan teknik sipil dalam Fakultas Teknologi dan Desain yang terakreditasi oleh BAN PT. Universitas Pembangunan Jaya terletak di kawasan Bintaro Jaya yang sangat strategis untuk dijadikan tempat belajar karena memiliki akses tol Pondok Aren yang hanya 5 menit dari kampus UPJ, akses mudah ke stasiun KRL Jurangmangu yang juga memudahkan perjalanan mahasiswa, serta akses menuju Bintaro Jaya Exchange Mall. Dengan metode pembelajaran problem-based learning, para mahasiswa didorong untuk memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif. Fasilitas di Universitas Pembangunan Jaya: Laboratorium Mekanika Tanah, Laboratorium Beton, Laboratorium Keramik, Laboratorium Kayu dan Logam, Laboratorium Revit dan Animasi, Laboratorium Sistem Tertanam, Laboratorium Mandiri Informasi, Laboratorium Permodelan Arsitektur dan Prefabrikasi, Laboratorium Broadcasting, Laboratorium Psikologi, Galeri Investasi dan Tax Center, Ruang Kelas, Ruang Multifungsi, Ruang Teater, Kantin, Plaza Bodi, Lapangan Futsal dan Lapangan Basket, serta fasilitas parkir. Universitas Pembangunan Jaya adalah perguruan tinggi dengan 3 ciri khas khusus, yaitu pertama, liberal arts, yang berarti menyiapkan lulusan untuk menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat berubah. Kedua, sustainable development, berorientasi pada keterpaduan dan keseimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan manusia yang utuh dan humanis, serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, entrepreneurship, yang berorientasi pada pertumbuhan usaha yang menguntungkan perusahaan dengan selalu mencari dan melihat peluang usaha guna meningkatkan shareholders value. Universitas Pembangunan Jaya juga senantiasa berkolaborasi dengan institusi nasional maupun internasional untuk membangun sinergi dan hubungan yang erat dalam bidang pendidikan dan berbagai bidang lainnya, seperti Humboldt Colleague tahun 2017, International Conference on Urban Sustainability, Management and Engineering pada tahun 2020, dan Into Food Project atau Interdisciplinary Approach Towards Fostering Collaborative Innovation in Food Waste Management tahun 2021. Universitas Pembangunan Jaya rutin mengadakan beberapa event tahunan prodi seperti COFES, Run for Education, Index, Sikap, Archworks, Civil Expo, Forkafest, Pekan Raya Manajemen, dan masih banyak lagi. Dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam UPJ, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dalam belajar maupun bekerja, unggul dan peduli, profesional dan berkualitas, memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi, tangguh dalam menghadapi persaingan global,
berwawasan luas, multi perspektif, memiliki spirit of entrepreneurship, serta peka terhadap perkembangan teknologi, humaniora, ilmu pengetahuan, dan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya adalah Safitri, bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pendidikan Jarak Jauh untuk semester Gasal dari Universitas Pembangunan Jaya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Pimpinan, dosen serta mahasiswa dari Universitas Otoge Selar Papua yang hari ini telah hadir bersama kita Bapak JM Satya, MSc PhD selaku Warik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Vegi Yuanti Watimena, STMkom selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Excelon Samuel Renyan, SSIMT selaku Kaprodi Sistem Informasi. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Pimpinan, Kaprodi, dosen, serta mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Badarudin, SPI MSI selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Insinyur Hendrik Pristianto, STMT IPM selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Desain, Bapak Insinyur Rendra Sukarta, Eskom MT IPP selaku Kaprodi Informatika. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak, Ibu Pimpinan, Kaprodi, mahasiswa, dan juga dosen dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, yaitu Dr. RLKR Nugrohowardani selaku Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Rambu Yeti Kalawe STMTMM selaku Dekan Fakultas Teknologi Sains dan Teknologi, Ibu Arini Alia Pekuali Eskom Mkom selaku Kaprodi Teknik Informatika. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu Pimpinan, Kaprodi, dosen serta mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan, yaitu Bapak Wandra Tarigan STMkom selaku Ketua Sekolah Tinggi, Bapak Iswanto Sembiring STMPD selaku Wakil Ketua 1, Bapak Harlen Silalahi MSI selaku Wakil Ketua 2, Bapak Tulus Pramita Sihaloho Mkom selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi, dan Ibu Lismardiana STMkom selaku Kaprodi Teknik Informatika. Bapak Ibu, izinkan sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan rundown acara kegiatan kita siang ini. Yang pertama adalah pembukaan serta pembacaan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dari Universitas Pembangunan Jaya. Agenda pertama yaitu kick-off meeting, dilanjutkan dengan agenda kedua yaitu sosialisasi pelaksanaan pendidikan jarak jauh, tanya jawab, dan penutup. Sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita akan membuka dengan membaca doa. Seperti yang biasa kami lakukan di UPJ, bahwa pembacaan doa akan dibacakan secara lintas agama, yang siang hari ini kita akan dibantu oleh Bapak Priyohandoko Eskom MTI yang akan memimpin doa dalam iman Islam, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Excelon Samuel Renyan dari Universitas Otoge Selar Papua yang akan memimpin doa dalam iman Kristiani, dan yang terakhir akan dibantu oleh Ibu Reni Yuniarti Renggo Eskom MSc selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Unkrisna Sumba yang akan memimpin doa dalam iman Katolik. Pembacaan doa akan dilakukan secara berurutan dan bergantian, dimulai dari Bapak Priyohandoko yang akan memimpin doa dalam iman Islam. Kepada Bapak Priyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Safitri. Suara saya terdengar, Bu Safitri, ya? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan, para Kaprodi, dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa yang hadir dalam kegiatan ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk memandu doa dalam tata cara agama Islam. Mari sama-sama kita menundukkan kepala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Rabb kami, pada hari yang bahagia ini kami berkumpul bersama dalam sebuah acara untuk mengawali kegiatan pendidikan jarak jauh yang segera akan kami laksanakan. Dengan merendahkan diri kami, seraya menundukkan kepala kami memanjatkan doa kepadamu agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti, kami selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan, serta diberikan kelancaran dalam membimbing mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Berilah kemudahan bagi para mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan memberikan kemudahan untuk dapat memahami materi yang disampaikan oleh para dosen. Akhir kata, kami sadar bahwa tidak ada sesuatu yang kami laksanakan tanpa izin-Mu. Ya Allah, ya Rabb kami memohonkan agar Engkau selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kami semua, agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan berharap dapat terus menjalin kerjasama dengan para mitra. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo. Untuk selanjutnya bicara langsung diambil alih oleh Pak Aksel yang akan memimpin doa dalam iman Kristiani. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum mulai kick off ini, mari izinkan saya untuk berdoa dalam agama saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setiamu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, saat ini kami hendak memulai kick off meeting dan sosialisasi pelaksanaan PJJ semester Gangsal tahun ajaran 2021-2022. Berkatilah jalannya perkuliahan kami ini mulai dari awal hingga selesai. Kiranya sosialisasi meeting dan kick-off meeting dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bukalah pintu hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti semua ini dengan sungguh-sungguh. Berkati juga Bapak Ibu yang menjadi pemateri, berikan kesehatan dan kesabaran kepada beliau dan mendidik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Aksel. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Reni yang akan memimpin doa dalam iman Katolik. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Sebelum memulai ini, mari kita persiapkan hati kita dan mohon izinkan saya untuk berdoa dalam agama dan kepercayaan saya, agama Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang boleh kami terima hari ini. Sertailah dan berkatilah kami hari ini, pekerjaan kami, keluarga kami, sahabat kami, dan semua kejadian serta orang-orang yang akan kami jumpai hari ini, baik secara virtual maupun secara langsung. Mulai hari ini hingga beberapa bulannya ke depan, kami akan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh bersama Universitas Mitra. Kami mohon kepadamu ya Tuhan supaya Engkau memberkati kegiatan kami ini dari awal hingga akhirnya. Terangilah akal budi agar kami dapat memberikan materi dengan baik dan mahasiswa pun dapat menerima materi dengan baik pula. Bantulah kami selama proses belajar dan mengajar supaya kami dapat memusatkan perhatian sehingga capaian pembelajaran mata kuliah dapat tercapai dengan baik. Bunda Maria, Bunda Pembantu Abadi, Bunda yang selalu menolong, doakanlah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Reni. Kita lanjutkan acara berikutnya adalah pemutaran lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan bersikap sempurna.
Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Pembangunan Jaya, sekaligus selaku pejabat sementara dari Dekan Fakultas Teknologi dan Desain kepada Bapak Agustinus Setiawan, STMT. Saya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Savitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa mahasiswi dari berbagai universitas mitra Universitas Pembangunan Jaya. Pertama-tama saya izin mengucapkan salam kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dari Universitas Oto Gessler Papua, Bapak GM Satya PhD. Yang saya hormati pula Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Bapak M. Iksan Badarudin. Yang saya hormati pula Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Bapak Dr. Nugroho Wardani. Yang saya hormati pula Ketua Stikom Medan, Bapak Wandra Tarigan. Tak lupa pula rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi dari 4 perguruan tinggi yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih mewakili Universitas Pembangunan Jaya atas kesediaan 4 perguruan tinggi mitra dari UPJ untuk menjadi mitra dalam kegiatan implementasi HIPA PJJ atau pendidikan jarak jauh yang dicapai oleh program studi informatika dari Universitas Pembangunan Jaya. Kesempatan pada siang hari ini sungguh luar biasa kalau saya melihat sangat kebinekaan sungguh sangat terasa. Ada mahasiswa, ada dosen dari ujung Sumatera, dari Medan, ada juga rekan-rekan kita, Bapak Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi dari Papua, dari Sumba, dan juga dari Universitas Pembangunan Jaya, kami di Pulau Jawa. Ini tentunya tidak akan terjadi kalau tidak ada pandemi. Jadi pandemi pun di satu pihak juga harus kita syukuri menjadi ajang kita untuk bersilaturahmi antar pulau semacam ini. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada mahasiswa-mahasiswi dari keempat perguruan tinggi mitra UPJ ini. Pesan saya adalah kesempatan ini dapat kita gunakan sebagai tidak hanya sebagai ajang untuk menimba ilmu, tapi juga gunakan kesempatan ini untuk melakukan interaksi budaya antar sesama teman kalian dari berbagai universitas yang berbeda. Akhir kata, saya ucapkan selamat menjalankan programnya untuk Ibu Savitri dari Prodi Informatika UPJ. Selamat juga untuk rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi dari keempat perguruan tinggi mitra. Selamat berkolaborasi, selamat membangun jejaring, dan akhirnya kita bersama maju menjadi manusia-manusia yang unggul. Demikian kiranya, mohon maaf apabila ada kata atau tindakan yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Saya ucapkan selamat, salam pendidikan, salam sejahtera, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Agus atas sambutannya. Bapak Ibu pimpinan, teman-teman dosen, dan juga teman-teman mahasiswa, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan lewat kolom chat. Operator akan membantu untuk pengambilan sesi dokumentasi ini. Ya. Boleh dipandu dan diberi aba-aba dari operator untuk pengambilan sesi dokumentasi. Baik, Bu Sab. Untuk yang pertama, untuk sesi foto yang pertama, persiapkan. 1, 2, 3. Baik, untuk kolom selanjutnya. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Nanda. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara kick-off meeting dan juga sosialisasi pelaksanaan PJJ. Izinkan saya untuk melakukan sharing materi untuk
kegiatan kita siang ini. Apakah slide sudah bisa terlihat di sisi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa? Sudah, Ibu. Baik, kita mulai. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa, sebagaimana kita ketahui bahwa siang ini kita punya dua agenda. Agenda pertama adalah kick-off meeting yang menandakan awal dari pelaksanaan kolaborasi antara UPJ dengan perguruan tinggi mitra. Kemudian nanti setelahnya dilanjutkan dengan sosialisasi pelaksanaan PJJ. Informasi di awal untuk Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu Kaprodi, setelah acara agenda pertama kick-off meeting diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Namun untuk mahasiswa dan dosen pengampu tetap berada di Zoom hingga waktu kegiatan ini selesai. Saya mulai dari kegiatan kick-off meeting terlebih dahulu. Ini merupakan salah satu program yang pertama kali kami inisiasi dan kami laksanakan. Sebelumnya kami sudah punya pengalaman untuk menyelenggarakan pembelajaran berbasis teknologi dengan skema blended learning sejak tahun 2018. Namun untuk blended learning tidak seluruh mata kuliah diselenggarakan secara online. Hanya kurang lebih 50%-nya dan sisanya tetap terselenggara secara offline. Nah, PJJ ini merupakan salah satu kesempatan yang kami dapatkan khususnya untuk diimplementasikan di semester gasal tahun akademik 2021-2022 sebagai bentuk inovasi dan juga adaptasi terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Nah, tadi Pak Agus sudah mengingatkan kita bahwa pandemik tidak selalu membawa dampak negatif, tetapi juga membawakan dampak positif kepada kita. Dengan adanya pandemik dan adanya program PJJ ini, kita dapat bertemu dalam mekanisme pembelajaran yang insya Allah akan kita selenggarakan kurang lebih selama 1 semester ini. Nah, PJJ ini juga merupakan program yang mendukung program pemerintah yaitu implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena ini merupakan bentuk adaptasi kita dalam meningkatkan mutu pembelajaran khususnya yang berbasis teknologi. Dalam kegiatan ini tidak hanya mahasiswa dari internal perguruan tinggi yang ikut terlibat, tetapi juga menjaring rekan-rekan mahasiswa dari perguruan tinggi eksternal atau perguruan tinggi mitra. Alhamdulillah hari ini sudah bergabung 4 mahasiswa dari 4 perguruan tinggi mitra. PJJ ini secara tidak langsung juga merupakan bentuk implementasi daripada kerjasama antar PT dan sekaligus upaya kita untuk menyelenggarakan indikator kinerja utama perguruan tinggi khususnya adalah IKU 2, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus. Dasar kegiatan untuk PJJ ini kita mengacu kepada 3 hal. Yang pertama adalah sudah terlaksananya kesepahaman dan kesepakatan, baik itu di tingkat universitas, di tingkat fakultas, maupun di tingkat program studi. Selain itu, ini juga merupakan komitmen dari program studi informatika UPJ untuk memenuhi pelaksanaan PJJ yang diberikan kesempatannya oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Untuk mitra yang bekerja sama, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Ini adalah 4 mitra yang bekerja sama dengan UPJ dalam pelaksanaan PJJ semester gasal ini, diantaranya dari Universitas Otto Gessler Papua, dari Universitas Muhammadiyah Sorong, dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, dan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan. Jadwal serta tempat pelaksanaan PJJ, jadwal itu adalah diselenggarakan di semester gasal tahun akademik 2021-2022 dan mengikuti ketentuan dari kalender akademik UPJ, di mana awal semester dimulai dari bulan Agustus 2021 dan akan selesai di bulan Januari tahun 2022. Namun jangan khawatir teman-teman mahasiswa, kita tetap melakukan penyesuaian sehingga teman-teman mahasiswa tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan maksimal. Tempat penyelenggaraan PJJ ini adalah di program studi informatika Universitas Pembangunan Jaya. Sebagai informasi, saat ini posisi kami untuk perolehan akreditasi perguruan tinggi ada di B, dan akreditasi program studi juga ada di B.
Untuk pelaksanaan, kegiatan ini tidak mewajibkan teman-teman mahasiswa harus berkunjung atau tinggal di daerah Tangerang Selatan, karena lokasi kami ada di Tangerang Selatan, tetapi teman-teman tetap mengikuti pembelajaran dari lokasi masing-masing, dari Medan, Sumba, Papua, dan Sorong, tetapi pelaksanaan kita berbantukan dengan teknologi, teman-teman. Jadi, pelaksanaan perkuliahan itu akan terselenggara dengan 2 metode. Metode pertama dikenal dengan istilah sinkronus, artinya ada sesi kita bertemu tatap muka secara langsung menggunakan virtual meeting seperti Zoom atau Google Meet. Dan metode kedua adalah asinkronus, di mana metode ini mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pembelajaran mandiri melalui LMS Collabor secara online. Dari 14 total pertemuan kita, yang menggunakan virtual meeting itu hanya 4 pertemuan, dan sisanya adalah pembelajaran mandiri menggunakan LMS Collabor UPJ secara online. Pelaksanaan UTS dan UAS itu juga diselenggarakan secara sinkronus atau asinkronus sesuai dengan arahan yang akan disampaikan nantinya oleh dosen pengampu. Untuk kebutuhan komunikasi dan koordinasi, kita akan menggunakan perangkat teknologi, diantaranya adalah panggilan langsung, kemudian bisa juga menggunakan sosial media WhatsApp atau WhatsApp group, dan yang terakhir adalah email. Jadi ini adalah perangkat teknologi yang akan kita gunakan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi di sepanjang pelaksanaan PJJ ini. Untuk mata kuliah yang akan kita selenggarakan dan yang akan kita klaim sebagai mata kuliah PJJ, ini disesuaikan dengan pilihan yang sudah teman-teman mahasiswa tentukan, tentunya sudah berkoordinasi dengan para kaprodi. Ada 6 mata kuliah yang disepakati dari 4 perguruan tinggi. Mata kuliah ini dikonversikan dan selaras dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh UPJ. Adapun mata kuliah yang dimaksud adalah manajemen proyek dengan bobot 3 SKS. Ini adalah mata kuliah semester 7 di program studi kami. Kemudian mata kuliah penambangan data dengan bobot 3 SKS, juga mata kuliah semester 7 di program studi kami. Mata kuliah jaringan komputer 4 SKS. 1 SKS-nya adalah praktikum, merupakan mata kuliah semester 5. Yang keempat adalah pemrograman web 4 SKS, ada 1 praktikumnya, ini adalah mata kuliah semester 5 juga. Yang kelima adalah arsitektur dan organisasi komputer, 3 SKS, ini mata kuliah semester 3. Dan yang terakhir adalah interaksi manusia dan komputer, 3 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diselenggarakan di semester 3. Jadi ini adalah 6 mata kuliah yang akan kita selenggarakan dengan konsep pendidikan jarak jauh yang sudah ditentukan dan dipilih oleh teman-teman mahasiswa dari seluruh mitra. Untuk peserta PJJ sendiri, Bapak Ibu, secara total kita berhasil menghimpun sebanyak 48 orang mahasiswa dari 4 perguruan tinggi. Yang pertama dari Universitas Oslo Geisler Papua, totalnya ada 8. 8 itu terdiri dari penambangan data 2 orang, manajemen proyek 2 orang, jaringan komputer 4 orang. Dari Universitas Muhammadiyah Sorong terhimpun 18 orang, 6 diantaranya mengambil 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah jaringan komputer 8 orang, pemrograman web 3 orang, arsitektur dan organisasi komputer 7 orang. Berikutnya dari Unkris Wina Sumba terhimpun 12 orang yang semuanya mengambil mata kuliah manajemen proyek, dan dari Stiko Medan terhimpun 10 orang yang semuanya juga mengambil mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ini adalah sedikit profil dari dosen pengampu mata kuliah. Yang pertama adalah Bapak Priyo Handoko, Eskom MTI. Beliau adalah lulusan Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia yang nantinya akan mengampu mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Ini adalah info kontak WhatsApp atau handphone yang bisa dihubungi dan juga email. Jadi teman-teman mahasiswa silakan mungkin bisa meng-capture. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer, nanti bisa mengikuti arah selanjutnya dari Bapak Priyo Handoko. Berikutnya adalah Bapak Hendy Hermawan, STMTI. Beliau juga merupakan lulusan Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia yang akan mengampu mata kuliah jaringan komputer dan pemrograman web.
Terlampir di layar ada nomor kontak, handphone, WhatsApp, dan juga email. Silakan rekan-rekan yang mengambil mata kuliah jaringan komputer dan pemrograman web untuk meng-capture kontak dan juga emailnya. Nanti selanjutnya akan diarahkan oleh Bapak Hendy selaku dosen pengampu. Berikutnya adalah Ibu Latifah Alfat, STMT, lulusan Magister Teknik dari Universitas Indonesia. Beliau akan mengampu mata kuliah penambangan data dan juga interaksi manusia dan komputer. Silahkan teman-teman yang mengambil mata kuliah ini meng-capture. Bentar, sepertinya yang versi saya belum saya. Oh, benar. Sebentar teman-teman. Oke. Yang terakhir itu adalah saya sendiri. Saya juga lulusan dari Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Saya akan mengampu mata kuliah manajemen proyek. Terlampir di layar adalah handphone, WhatsApp, dan juga email saya. Jadi silakan di capture untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah manajemen proyek. Nah, itu secara tidak langsung untuk agenda yang pertama untuk kick-off meeting. Sebelum saya melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sosialisasi pelaksanaan PJJ. Apabila ada pertanyaan atau konfirmasi terkait dengan kick-off meeting ini, kami persilakan dengan cara meng-unmute, kemudian langsung disampaikan. Silakan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa. Sepertinya sudah cukup jelas dipahami untuk kick-off meeting. Jadi itu tadi informasi pembuka yang saya sampaikan dalam kick-off meeting. Harapannya dengan penyampaian informasi tadi itu menjadi awal dari pelaksanaan kegiatan kita. Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung ke agenda berikutnya. Namun sebelum saya mulai, kepada Bapak Ibu pimpinan, diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting apabila ada kegiatan selanjutnya. Baik, saya lanjut ke sosialisasi pelaksanaan PJJ. Nah, teman-teman, pedoman pelaksanaan PJJ di UPJ itu mengacu kepada beberapa ketetapan yang memang berlaku di internal kami. Di antaranya adalah mengacu kepada SK Rektor nomor 113, Keputusan Rektor _UPJ April 2020, yaitu tentang program Merdeka Belajar Universitas Pembangunan Jaya. Karena memang PJJ termasuk sebagai program pendukung MPKM. Kemudian ada SOP Merdeka Belajar, ada SOP perkuliahan reguler dalam jaringan atau daring, ada SOP penilaian hasil belajar, ada SOP penerimaan dan proses pengelolaan mahasiswa pendidikan jarak jauh. Turunannya ada 2 formulir, yaitu formulir konversi mata kuliah PJJ dan formulir pendaftaran PJJ. Dan yang terakhir adalah SOP umpan balik Merdeka Belajar. Semua SOP ini nanti bisa kami share kepada Bapak Ibu yang ada di program studi sebagai acuan atau referensi dalam pelaksanaan PJJ ini. Kita mulai, mungkin sedikit saya kasih gambaran tentang SOP Merdeka Belajar, bahwa SOP Merdeka Belajar ini memberikan hak belajar 3 semester di luar prodi kepada mahasiswa internalnya kami, tetapi di samping itu kami juga memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa dari luar UPJ untuk bisa mengikuti pembelajaran di internalnya kami. Program ini dilakukan dengan cara melakukan penyetaraan SKS, di mana SKS ini setara dengan lama atau jam kegiatan yang kita lakukan setiap minggunya, kurang lebih 170 menit. Maksimal jumlah SKS per semester karena PJJ ini relate dengan pertukaran mahasiswa merdeka di salah satu skema MPKM, maka kami buka kesempatan setiap mahasiswa boleh mengambil SKS PJJ di tempat kami, kurang lebih itu 9 SKS. Untuk pembimbingan ini dilakukan bersama dengan pembimbing eksternal, artinya seluruh rekan-rekan mahasiswa dari 4 mitra itu nantinya akan dibimbing secara langsung oleh pembimbing dari UPJ
di mana pembimbing dari UPJ ini sebenarnya adalah dosen pengampu dari setiap mata kuliah yang teman-teman ikuti. Dan kegiatan pembelajaran ini akan dikonversikan menjadi nilai mata kuliah. Jadi setiap kali teman-teman menyelesaikan aktivitas pembelajaran akan mendapatkan penilaian dari kami, yang nanti penilaian ini kami serahkan kepada program studi teman-teman semua untuk diproses lebih lanjut. Capaian pembelajaran itu akan dihitung berdasarkan kegiatan pembelajaran, apakah melalui conference atau virtual meeting, melalui forum diskusi, tugas, kuis, atau yang lainnya yang nantinya akan diarahkan lebih lanjut oleh dosen pengampu. Kemudian untuk SOP berikutnya adalah SOP perkuliahan reguler dalam jaringan. Jadi pelaksanaan proses belajar mengajar ini akan difasilitasi melalui satu learning management system yang kami punya, yaitu LMS Collabor. Nanti setiap mahasiswa akan diberikan user account sehingga bisa mengakses LMS tersebut, di mana LMS ini menjadi media untuk teman-teman memperoleh semua bahan belajar. Untuk metode perkuliahan, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada 2 metode yang kita selenggarakan. Yang pertama adalah sinkronus. Kalau sinkronus berarti menggunakan virtual meeting. Biasanya kan yang kita kenal adalah Zoom meeting, mungkin nanti ada Google Meet atau yang lainnya. Jumlah pertemuan dari metode sinkronus ini 4 kali saja teman-teman, yaitu di pertemuan pertama, pertemuan ketujuh itu adalah 1 minggu sebelum pelaksanaan UTS, biasanya akan dimanfaatkan dosen untuk melakukan koordinasi terkait dengan persiapan UTS. Kemudian di minggu 9 biasanya dimanfaatkan untuk membahas atau mengevaluasi soal-soal UTS atau mungkin pembelajaran berikutnya. Dan pertemuan terakhir itu adalah di pertemuan ke-15, yaitu H-1 sebelum pelaksanaan UAS. Jadi total kita bertemu adalah 16 kali pertemuan untuk 1 semester. Nah, untuk pertemuan meeting ini, durasi total itu dihitung 1 SKS-nya adalah 50 menit, teman-teman. Jadi nanti tinggal dikalikan sesuai dengan bobot SKS dari setiap mata kuliah. Lebih lanjutnya nanti akan diatur oleh dosen pengampu. Metode yang berikutnya adalah asinkronus. Nah, asinkronus ini sangat mengharapkan aktivitas, produktivitas, kontribusi dari teman-teman semua. Kenapa? Karena di sini kita menerapkan yang namanya student center learning, di mana pusat pembelajaran itu terpulang kepada mahasiswanya. Kita akan memfasilitasi semua bahan ajar melalui LMS Collabor, dan teman-teman harus disiplin untuk mengikuti setiap pembelajaran yang sudah tersedia nanti di LMS. Apakah itu mengikuti aktivitas forum diskusi, apakah mengikuti aktivitas tugas, apakah mengikuti aktivitas kuis, dan yang lain sebagainya. Nah, jumlah pertemuan untuk asinkronus ini adalah 10 kali. Nah, teman-teman harapannya dengan PJJ ini tidak ada lagi sekat dalam arti batasan untuk teman-teman bisa belajar. Lewat PJJ, teman-teman bisa belajar kapan saja, di mana saja, dari mana saja, dengan siapa saja, gitu ya. Karena visinya tuh seperti itu, gitu. Artinya dengan adanya teknologi ini, kita bisa melakukan pembelajaran lebih variatif lagi, lebih dinamis lagi, gitu. Berikutnya adalah saya sampaikan tentang SOP penilaian hasil belajar. Nah, kita menetapkan ada beberapa komponen dan juga persentase penilaian, tetapi besaran itu tergantung atau ditentukan lebih lanjut oleh dosen pengampu, teman-teman. Jadi ini adalah acuan umumnya saja. Ada 4 komponen, diantaranya adalah kehadiran. Kehadiran itu persentasenya antara 0 sampai 10%. Di UPJ minimum kehadiran adalah 10 pertemuan. Jadi kalau teman-teman tidak mencukupi 10 pertemuan, maka dampaknya adalah tidak bisa mengikuti ujian, karena UTS dan UAS itu 75% kurang lebih kehadiran itu harus teman-teman capai. Dan kehadiran ini termasuklah tadi melalui pertemuan sinkronus dan juga pertemuan asinkronus. Kemudian komponen kedua ada tugas.
tugas ini variasi teman-teman, tidak hanya bentuk paper atau dalam bentuk laporan atau apapun, bisa juga nanti ada sesi forum diskusi, ada sesi presentasi, ada sesi kuis, ataupun esai sendiri. Itu persentasenya kisaran antara 20 hingga 75%. Untuk UTS itu kisarannya 5-40%, dan terakhir adalah UAS, kisarannya antara 10 hingga 40%. Sistem penilaian yang berlaku di tempat kami itu adalah seperti ini teman-teman. Kita punya 5 kriteria, ada sangat baik, baik, cukup, kurang, dan tidak lulus. Di mana untuk kriteria sangat baik itu ada 2 kriteria huruf mutu, yaitu A dan A-. Kemudian untuk baik ada B+, B, dan B-. Untuk cukup ada C+, dan C. Untuk kurang C- dan D, dan tidak lulus adalah E. Nah, masing-masing akan memiliki bobot dengan range dan juga memiliki angka mutu. Nah, ini adalah kurang lebih sistem penilaian yang berlaku di kami nantinya. Setiap kali nanti teman-teman menyelesaikan pendidikan PJJ, teman-teman akan mendapatkan satu definisi huruf mutu dan juga angka mutu. Nanti akan diberikan dalam bentuk piagam sertifikat yang nanti di dalamnya ada identitas penilaian, dan sertifikat itu menjadi dokumen mutu yang akan digunakan oleh prodi di tempatnya teman-teman untuk menginputkan nilai di sisinya teman-teman gitu ya, di sisi prodinya mitra. Kemudian untuk standar kelulusan, kita menetapkan nilai minimum kelulusan adalah C-, dan ini proses penilaiannya dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di PT Mitra, Bapak Ibu. Jadi, misalkan Bapak Ibu nilai kelulusan minimumnya adalah C, nanti itu akan disesuaikan. Kemudian ini kurang lebih cuplikan daripada LMS kolabornya kami. Nanti teman-teman akan dikirimkan user account. Saya belum bisa menginformasikan sekarang karena saya masih menunggu untuk beberapa pengembalian formulir dari teman-teman mitra. Kita akan tutup di sore hari ini pukul 3. Nanti selanjutnya kita akan informasikan user account yang bisa teman-teman gunakan untuk mengakses kolabor ini sebagai sumber pembelajaran kita selama mengikuti pendidikan jarak jauh. Nah, itu saja yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada pertanyaan terkait dengan kick-off maupun sosialisasi, kami persilahkan. Boleh pertanyaan berasal dari Bapak Ibu pimpinan, boleh, dari Kaprodi, dosen, atau dari mahasiswa, dipersilahkan. Izin Bu, mau nanya. Silakan, sebutkan nama boleh. Oke, saya Tulus Yaloho dari Stikom Medan. Halo Pak Tulus. Ya, salam sehat Bu. Salam sehat Pak. Sebelumnya kan saya ini dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya. Stikom Medan. Kebetulan juga dosen pembimbing internal MBKM anak-anak kami yang kuliah nanti di UPJ seperti itu Bu. Ya. Ini kan kerjasama kita ini kan masuk saya, apakah bisa nanti saya kebetulan tadi saya lihat Ibu Latifah ya yang apakah bisa nanti ketika saya nanti di sini mengajarkan IMK, saya undang Ibu itu satu pertemuan untuk di mata kuliah di sini juga gitu. Sekian Bu, yuk. Oke. Kita langsung dengar Ibu Latifah saja ya Pak. Kalau dari saya membolehkan, tapi kita dengar suara dari Ibu Latifah. Silakan Ibu Latifah. Ya boleh. Nanti kita saling bertukar aja Pak. Oke, terima kasih Bu Latifah. Terima kasih Pak Tulus. Sama Bu. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin konfirmasi atau memberikan pertanyaan terkait dengan persiapan perkuliahan kita? Untuk sosialisasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan mata kuliah, nanti akan disampaikan langsung oleh dosen pengampu
Mungkin tidak hari ini, kita akan coba membuat WhatsApp group. Jadi setelah kegiatan ini nanti saya akan langsung buat WhatsApp group. Nanti teman-teman bisa langsung tektokan dengan dosen pengampu, dan saya juga akan menginformasikan mungkin ada beberapa link khusus ya, karena biasanya juga dosen di tempat kami membuat WhatsApp group sesuai dengan peserta kelasnya, teman-teman mahasiswa. Jadi untuk kita mengikuti kurang lebih 3 pertemuan, karena memang di tempat kami minggu ini sudah masuk minggu ketiga. Jangan khawatir, kita tetap membimbing teman-teman mahasiswa mulai dari pertemuan pertama. Nah, nanti perjanjiannya lebih lanjut akan diatur antara teman dengan dosen pengampunya masing-masing. Nah, mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya mempersilakan para dosen pengampu mungkin untuk say hello dan mengucapkan sepatah dua patah kata. Kita mulai dari Bapak Priyo Handoko selaku pengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Silakan Pak Priyo memberikan sepatah dua patah kata, menyapa teman-teman mahasiswa, atau mungkin memberikan informasi tambahan terkait dengan kegiatan sosialisasi ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Safitri atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Safitri, saya sedikit memperkenalkan nama saya Priyo Handoko, dan saya memang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, untuk mata kuliah ini sebetulnya lebih kepada teori ya teman-teman semua, tapi kita akan coba supaya dari teori ini kita tidak akan membuat menjadi lebih membosankan. Kita akan belajar lebih santai ya, lebih serius, dan kita akan membahas terkait sistem komputer yang lebih detail sehingga teman-teman nantinya bisa lebih memahami bagaimana proses kerja yang terjadi di dalam sistem komputer itu sendiri. Karena mau tidak mau kita sebagai personal yang berada di bidang informatika, sebelum tahu lebih jauh terkait semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bidang informatika, tentunya harus lebih memahami terlebih dahulu di sistem komputer sebagai perangkat yang nantinya akan kita gunakan untuk pembelajaran atau untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer ya, seperti pemrograman, kemudian jaringan, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan perkuliahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu diarahkan atau dibimbing, silakan langsung, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya nanti lewat grup ya, supaya rekan-rekan yang lain juga bisa atau mendapatkan informasi tambahan dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih ya, jangan sungkan, dan selamat siang. Terima kasih Bu Safitri. Iya, terima kasih Pak Priyo. Jadi barusan adalah Bapak Priyo, sekali lagi yang akan mengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Jadi nanti detailnya teman-teman sepanjang satu semester ini nanti akan banyak berkoordinasi dan mungkin mempelajari beberapa studi kasus terkait dengan mata kuliah AOK gitu ya. Oke. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Hendy Hermawan selaku, nah kebetulan Pak Hendy ini dua nih ya, mata kuliah yang akan diampu yaitu jaringan komputer dan pemrograman web. Silakan Pak Hendy menyapa teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih Bu Safitri. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya adalah Hendy Hermawan. Di sini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah jaringan komputer dan pemrograman web. Untuk jaringan komputer, kita menggunakan materi dari Cisco Academy, yaitu Network Essential versi 2. Nanti mahasiswa akan dimasukkan ke dalam LMS Cisco Academy juga, selain kolabor, akan masuk juga ke LMS Cisco Academy. Nah, nanti di LMS Cisco Academy, mahasiswa wajib untuk mengerjakan seluruh ujian-ujian dan kegiatan-kegiatan yang ada di Cisco Academy, dan mau nggak mau juga ada juga di LMS. Tapi biasanya saya ngambil dari Cisco, nanti saya masukin ke LMS kolabor, jadi nggak kerja dua kali. Di akhir perkuliahan nanti mahasiswa akan mendapatkan sertifikat dari Cisco Academy. Nah, untuk pemrograman web, kita akan belajar mengenai HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL, dan hasil akhirnya adalah berupa project web. Nah, ini materi ini sebenarnya saya mengambil dari sebuah website, yaitu adalah W3 Schools. Jadi materi-materi dari sana akan saya ambil untuk perkuliahan. Jadi
teman-teman bisa langsung akses juga dari rumah masing-masing WLU3 Schools. Demikian, nanti kita akan ada grup WhatsApp-nya, oleh karena itu nanti silakan japri saya aja ya bagi yang mahasiswa Jarkom dan mahasiswa pemrograman web, sebutkan nama dan mata kuliahnya apa dari kampus mana gitu. Gitu Bu Saf, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendy. Jadi sudah ada cuplikan sedikit gitu ya, gambaran sedikit tentang pelaksanaan pembelajaran jaringan komputer dan juga pemrograman web. Nah, khusus mata kuliah ini kedua-duanya kebetulan ada komposisi di praktikumnya teman-teman. Nah, tapi praktikumnya ini kita menggunakan semua fitur software. Jadi kita cukup untuk melakukan instalasi dan juga menggunakan koneksi-koneksi online gitu ya untuk pembelajaran, jadi tidak ada perangkat fisik yang kita butuhkan. Semoga ini akan mempermudah teman-teman dalam mengikuti pembelajaran nantinya. Baik, selanjutnya silakan mungkin Ibu Latifah Alfat memberikan sapaan, memberikan sedikit gambaran tentang mata kuliah. Kebetulan Bu Latifah juga ada 2 nih mata kuliahnya, penambangan data dan juga interaksi manusia dan komputer. Silakan Ibu. Selamat siang semuanya. Mohon maaf ini. Ya, untuk mata kuliah penambangan data nantinya akan bersifat teori dan hasil keluarannya diharapkan bisa menyelesaikan masalah di masyarakat, sedangkan pada mata kuliah IMK nantinya bersifat teori namun juga tidak memungkiri tetap banyak prakteknya ya. Maksudnya dalam artian di tugas akhirnya nanti keluarannya tetap membuat produk yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Jadi bagaimana base-nya itu bisa diaplikasikan ke masyarakat dalam bentuk proyek begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Latifah. Ya, jadi untuk khusus mungkin penambangan data gitu ya, akan banyak studi kasus yang terkait dengan problem-problem yang ada di sekitar kita dan bagaimana caranya nanti kita akan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan pendekatan data. Nah, teman-teman nanti akan banyak belajar dari Ibu Latifah. Dan yang terakhir mungkin dari saya sendiri terkait dengan mata kuliah manajemen proyek. Teman-teman, mata kuliah manajemen proyek ini tidak hanya teori yang akan kita pelajari, tetapi juga nanti menuntut kreativitas dan inovasinya teman-teman gitu ya dalam merencanakan khususnya proyek-proyek di bidang IT dan mengimplementasikannya. Harapannya mungkin saya tuh selalu kasih begini teman-teman, kalau ikut mata kuliah manajemen proyek sekaligus saja untuk merencanakan mata kuliah tugas akhir gitu ya. Jadi teman-teman sudah melakukan perencanaannya dari Menpro, kemudian nanti direalisasikan menghasilkan sebuah purwarupa sederhana dan nanti difinalkan di tugas akhir. Nah, saya sih selalu kasih tantangan seperti itu. Jadi Menpro nanti kita sesuaikan dengan SKKNI di bidang ICT Project Manager. Jadi nanti kita akan banyak mengulas tentang 10 area pengetahuan di bidang manajemen proyek. Nanti teman-teman diminta untuk menyusun sebuah rencana yang akan menghasilkan sebuah proposal. Proposalnya nanti akan kita sesuaikan dengan format program kreativitas mahasiswa. Jadi nanti 3 proposal terbaik akan kita submit di ajang PKM tahun depan. Dan nanti untuk UAS-nya itu nanti teman-teman presentasi terkait dengan hasil implementasi aplikasi yang sudah dikembangkan. Nah, itu kurang lebih gambaran dari 4 dosen ya, 4 dosen pengampu dan 6 mata kuliah yang akan kita selenggarakan selama melaksanakan kegiatan pendidikan jarak jauh ini. Silakan, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan? Mungkin silakan. Atau mungkin dari Bapak Ibu Kaprodi. Oh, ya, Ibu Lis Mardiana. Halo Ibu. Ya. Akhirnya bertemu kita di Zoom ya. Iya. Ya, Ibu silakan Ibu. Selamat sore Bapak Ibu, mahasiswa kami ya. Baik itu mitra UPJ, kami juga mitra UPJ. Mohon maaf tadi agak terlambat sedikit joinnya karena aktivitas di kampus pada hari ini sangat padat sekali. Ya. Jadi mohon maaf juga ketua kami, ketua 1, 2 juga nggak bisa ikut gabung karena aktivitas juga. Jadi saya juga sama Kaprodi SI yang mewakili untuk ikut join dalam sosialisasi PJJ ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada mitra kami UPJ yang
telah menerima murid kami belajar di tempat mitra kami UPJ. Jadi sekiranya nantinya berharap juga kami ke depannya juga kita tetap lanjut kerjasama ini gitu ya. Karena alangkah indahnya ya kalau kita tetap berlanjut berkomunikasi dan berkolaborasi soal ilmu pengetahuan, tentunya mungkin pendidikan di Kota Medan bisa berkembang ya Bu ya. Ya, amin. Ini kebetulan mahasiswa kami 10 orang ya yang mengikuti PJJ. Mungkin ini yang kira-kira kami mampu gitu, karena kebetulan mahasiswa kami banyak di luar kota, jadi mungkin tidak terkontrol oleh kami nantinya bagaimana. Itu pun nanti bagaimana kelanjutannya mungkin nanti kita komunikasi ya Ibu Syafitri. Ya, baik, Karena baik. kita satu tim ini sama-sama mendapatkan dana bantuan. Iya, benar. Jadi itulah ya, kita bisa bekerja sama dan bisa berkelanjutan kerjasama ini untuk kedepannya. Terima kasih, sekian dari saya Ibu. Iya, terima kasih Ibu Risma Tiana sudah mewakili dari Istiqomah Medan. Salam kenal juga tadi Pak Tulus juga ya. Teman-teman mahasiswa dari Istiqomah Medan juga selamat bergabung. Berikutnya mungkin sepatah dua patah kata dari Bapak Excel. Silakan Bapak Excel. Bapak Excel masih ada di sini? Iya Ibu. Oh iya, silakan Pak Excel. Baik, kalau dari saya, pertama terima kasih sudah mengundang kami untuk berkolaborasi dengan UPJ. Kami berterima kasih karena dalam hal ini mahasiswa kami juga bisa belajar bukan saja dari kampus kami, tapi bisa belajar dari kampusnya Ibu, kayak gitu. Besar harapan mungkin kedepannya bukan cuma kerjasama dalam pembelajaran saja, tapi mungkin bisa penelitian dan yang lain. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Terima kasih Pak Excel. Setuju Pak. Nanti kita akan kembangkan lagi kerjasama di bidang tridharma yang lainnya ya Pak Excel ya. Ya baik Ibu. Oke baik. Ibu Arini silakan Ibu Arini memberikan sepatah dua patah kata. Baik, terima kasih Bu Syafitri. Terima kasih kami haturkan kepada pimpinan UPJ sudah memberikan kesempatan bagi kami selaku mitra untuk berpartisipasi di dalam pendidikan jarak jauh bersama dengan UPJ. Ibu, kami tertarik sekali tadi sempat disampaikan tentang manajemen proyek yang nantinya akan membuat luaran terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Jadi anak-anak kami memang sering sekali mengikuti kegiatan tersebut, namun sayang kami belum berhasil untuk diterima proposal kami untuk PKM. Jadi mungkin dengan kesempatan ini kami bisa mendapatkan arahan, anak-anak kami bisa mendapatkan arahan dari Ibu dan semoga mereka bisa diterima proposalnya, menarik dan bisa ikut sertakan dalam PKM nanti. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih kembali Bu Arini mengenai pengalaman kita sama-sama Bu Arini. Kita juga sebenarnya masih belum pernah Bu Arini untuk mendapatkan kesempatan, tapi kita tidak pernah menyerah. Kita tetap terus belajar mencari best practice ya dari apa yang sudah kita implementasikan sebelumnya. Semoga nanti dengan inisiasi PKM ini bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk anak-anak kita semua. Oke, dan mungkin berikutnya dari Pak Fatek, silakan. Pak Fatek dari Muhammadiyah Sorong, silakan untuk menyapa dan memberikan sepatah dua patah kata, Pak Fatek. Oke, sepertinya mungkin Pak Fatek sudah tidak ada di sini ya. Oke, tidak apa-apa teman-teman dari Muhammadiyah Sorong, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Secara tidak langsung itu garis besar kegiatan kita
Untuk informasi lebih lanjut akan Ibu sampaikan melalui WhatsApp group. Nanti setelah kegiatan ini selesai, Ibu langsung membuat WhatsApp group dan nanti Ibu akan titipkan link WhatsApp group kepada para kaprodi untuk diteruskan kepada teman-teman mahasiswa. Silahkan bergabung ke dalam WhatsApp grupnya kita untuk kita bisa melakukan koordinasi dan komunikasi lebih maksimal lagi dalam pembelajaran semester ini. Rekan-rekan jangan khawatir. Kami di sini juga adalah Bapak Ibu dosenmu. Jadi jangan merasa wah ini dosen baru kita tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, khawatir, kikuk, malu, jangan. Dalam belajar malu tidak boleh gitu ya, tapi malu-maluin itu dilarang. Gitu ya. Jadi jangan malu, kalau ada kendala sampaikan kepada kami agar kami juga bisa nanti membantu teman-teman dalam pelaksanaan. Dan sekali lagi kegiatan PJJ ini murni kita mengandalkan yang namanya bantuan daripada teknologi. Jadi nanti selama 1 semester ini teman-teman akan aktif belajar menggunakan LMS Kolabor yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nanti untuk user account-nya akan Ibu share kemudian setelah kita selesai melakukan registrasi di sistem LMS-nya kami. Nanti setelah teman-teman berhasil login, teman-teman nanti akan langsung diarahkan ke mata kuliah yang teman-teman ambil dan nanti di sana teman-teman akan mendapatkan materi, kemudian mendapatkan arahan lebih lanjut. Untuk sosialisasi spesifik dari masing-masing mata kuliah nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut dari Bapak Ibu dosen pengampu. Jadi Bapak Ibu dosen pengampu sekali lagi titip untuk anak-anak karena memang mereka tertinggal 3 pertemuan. Jadi nanti Bapak Ibu mohon sediakan waktu untuk melakukan Zoom meeting sehingga bisa mengantarkan 3 materi dari 3 pertemuan untuk teman-teman bisa ikuti dengan baik. Itu saja mungkin dari saya untuk kegiatan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin kita bisa tutup dan kita bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Sebelum meninggalkan Zoom, mohon kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Presensi ini penting, karena nanti di situ ada nomor handphone juga dari teman-teman semua untuk kita memudahkan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Cukup sekian dari saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan atau ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kepada Bapak Ibu Kaprodi, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa menghimpun teman-teman mahasiswa dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata dari saya, selamat siang, selamat sore, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Latifah.